Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di dalam halaman ke-17 beliau membuat fasal yang beliau beri judul Faslun fi luzumil ikhtiyati fi ahdiddin. Pasal tentang kewajiban kita untuk waspada, untuk berhati-hati, untuk memperhatikan dari mana kita mengambil agama. Wa ahdil ilmi, dari mana kita mengambil pengetahuan atau ilmu. Wal indar an fitnati ahlil bid'ai wal munafikin wal aimmatil mudillin, dan waspada, perhatian, hati-hati terhadap fitnahnya ahli bid'ah, terhadap fitnahnya orang-orang munafik, dan juga fitnahnya orang-orang yang sesat, apalagi jika itu berasal dari golongan pemimpin. Beliau awali fasal ini dengan menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Asakir, dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, la tahmilil ilma an ahlil bid'ah. Jangan kalian ambil ilmu dari orang-orang yang ahli bid'ah. Ada orang yang akidahnya sesat, jangan sekali-kali share video dari beliau. Jangan sekali-kali share artikel dari beliau. Kenapa? Karena kita kasihan kepada orang awam. Dikira orang awam, nanti orang itu orang yang betul. Kenapa? Karena kita share videonya. Dikira orang awam, ketika kita cantumkan namanya, dikira orang itu orang betul. Kenapa? Karena orang awam nggak tahu. Maka hati-hati, jangan ambil ilmu dari orang-orang semacam itu. Wala tahmilhu amman la yu'rafu bit-talab. Dan juga jangan ambil ilmu dari orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana cara mencari ilmu. Maka kita ambil dari guru-guru yang berakhlak, kita ambil dari guru-guru yang tahu adab, kita ambil dari para guru-guru kita yang beliau mendapatkan ilmu secara benar dari gurunya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kata beliau, wala amman yakdibu fi hadisin nas wa in kana la yakdibu fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jangan ambil ilmu terhadap orang-orang yang dia itu dusta, yang dia itu berbohong. Terhadap apa? Terhadap orang-orang yang berdusta tentang ucapan manusia. Imam Syafi'i nggak ngomong semacam ini, dikatakan Imam Syafi'i membid'ahkan ziarah kubur katanya. Imam Syafi'i nggak berfatwa begitu, dikatakan Imam Syafi'i melarang membaca Al-Quran untuk orang mati katanya. Ini orang-orang yang berdusta ini, hati-hati kita, hati-hati kita. Walaupun dia tidak berdusta kepada ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi kok dia suka berdusta kepada ucapan manusia, apalagi ucapan ulama, maka dia bukanlah orang yang pantas untuk kita ambil ilmunya. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, hadal ilmu dinun. Ilmu agama ini adalah ilmu agama. Fanduru amman ta'khudu dinakum. Maka cek, perhatikan, lihatlah dari mana kalian ambil ilmu agama kalian. Dan juga warawa ad-Dailami, Imam Dailami meriwayatkan an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu marfu'an, hadis-hadis marfu'. Beliau mengatakan, al-ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Was-salatu dinun. Salat, ilmu fikih maksudnya, ilmu syariat maksudnya, itu juga bagian penting dari agama. Fanduru amman ta'khuduna hadal ilma. Maka ketika panjenengan punya pengetahuan, ketika panjenengan punya ilmu, cek dari mana panjenengan dapatkan ilmu tersebut. Jenengan dapat ajaran, dari mana jenengan dapatkan ajaran tersebut. Wa kaifa tusalluna. Kemudian panjenengan kok bisa sholat takbirnya model seperti itu. Baca Fatihahnya model seperti itu. Caranya rukuk model seperti itu. Caranya tahiyat akhir model seperti itu. Pakai kunut atau enggak, tarawihnya berapa, witirnya berapa. Dari mana panjenengan dapatkan itu? Kenapa? Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya panjenengan semua nanti akan ditanya di hari kiamat. Ayo, punya pemahaman seperti itu dari siapa? Ayo, punya keyakinan seperti itu dari siapa? Bisa sholat seperti itu dari siapa? Dan lain-lain sebagainya. Kok nggak pakai bismillah, itu yang ngajari siapa? Dan lain-lain sebagainya. Fala taruhuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuh. Maka tidak berhak untuk menerangkan agama
kecuali orang-orang yang betul-betul ahli di dalam agama, terutama dalam hal fatwa dan ajaran. Bi ayyakuna minal udul as-siqat al-mutkinin, yaitu orang-orang yang adil, orang-orang yang siqah, yang kuat, dan juga orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang bisa dipercaya di dalam keilmuannya. Ini merupakan sebuah poin penting dari Simbah Kiai Haji Hashim Asy'ari kepada kita para pecintanya, kepada kita para jamaahnya, kepada kita para murid-muridnya. Ayo perhatikan, dari mana kita mengambilkan ilmu. Maka diberikan garis besar oleh Simbah Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk orang-orang awam seperti kita, yang sekarang kita menghadapi masa semua orang bisa mengambil pendapat, semua orang bisa menyampaikan pendapat, keterbukaan informasi di mana-mana. Maka kepada siapa kita ngecek apakah pendapat tersebut benar atau tidak? Diberikan penjelasan oleh Simbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau menuliskan, warawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan fi sahihi, di dalam hadis sahih beliau, di dalam kitab beliau yang sahih, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun, akan datang nanti di akhir zaman ada sekelompok manusia, yuhaddisunakum, mereka menyampaikan pendapat kepada kalian semua. Ayo, jilbab tidak wajib loh ya. Ayo, boleh ngucap selamat hari raya kepada orang lain loh ya. Ayo, boleh ikut perayaan hari agama lain loh ya. Ayo, syafaat itu nggak ada loh ya. Ayo, baca Quran itu nggak sampai loh ya. Ayo, 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 ayo. Yang itu ketika kita cek, malam tasma'u antum, panjenengan ketika cek di kitab, loh ini di kitab kok nggak ada. Kok saya nggak pernah mendengarkan pendapat semacam ini. Wala aba'ukum, panjenengan cek di kitab ayah-ayah panjenengan, nenek moyang panjenengan, kakek moyang panjenengan, para salafun saleh kita, kok orang-orang soleh terdahulu nggak pernah mengajarkan hal yang semacam ini. Fa iyyakum wa iyyahum, maka kata Nabi, hati-hati kepada orang semacam ini, waspada kepada orang-orang semacam ini. Maka ini merupakan sebuah poin penting kepada kita. Ayo, ketika ada pendapat-pendapat, jangan terkecoh dengan pendapat nyeleneh. Ikuti pendapat-pendapat di dalam madhab. Terutama ketika kita di Indonesia diajarkan mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mengikuti pendapat yang mu'tamad, mengikuti pendapat yang ashah. Apalagi jika ada sebuah keputusan yang itu merupakan ilmun bidzaruri fid din, yaitu ilmu yang sudah diketahui secara pasti di dalam agama, atau ilmu yang sudah mujma' alih, ilmu yang sudah diijma'kan oleh para ulama. Hati-hati kepada orang yang menyelisih pendapat-pendapat ini. Hati-hati. Bahkan di dalam penjelasan berikutnya disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, inna fil bahri sayatin, di laut, di samudra yang luas ada syaitan. Yang syaitan tersebut masjunatan ausaqaha Sulaimanu bin Dawud, yang telah dibelenggu, telah diikat oleh Sulaiman bin Dawud agar tidak menyesatkan manusia. Tapi nanti yusiku an tahruja fataqra'u 'alan nasi Qur'anan. Di akhir zaman nanti, setan-setan itu akan lepas belenggunya dan akan berceramah di depan manusia dengan membawa ayat-ayat Quran. Qala Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan, kok bisa setan membawa Quran? Beliau menjelaskan maknanya adalah antaqra'a syai'an laisa bi Qur'an. Sebenarnya yang dia sampaikan bukan Quran. Yang dia sampaikan pemahamannya berbeda dengan pemahaman Quran. Yang dia sampaikan ngawur-ngawuran sebenarnya. Wa taqulu, tapi dia ngomong kepada jamaahnya. Dia ngomong kepada masyarakatnya, innahu Quran, ini Quran loh, menyesatkan masyarakatnya. Berpaham sesat, menyampaikan pendapat yang salah, tapi dengan bawa-bawa Quran, sehingga orang-orang awam akan mudah tertipu. Maka kita harus berhati-hati. Maka di dalam memilih guru, di dalam memilih pedoman, jangan terkecoh dengan yang viral. Jangan terkecoh dengan orang-orang yang berpendapat yang aneh-aneh. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW, yang juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Saya, kata Nabi Muhammad, tidak punya rasa takut yang melebihi rasa takut saya, umat saya nanti akan tertipu, akan terkecoh dengan para pemuka-pemuka agama yang fatwanya sesat dan menyesatkan. Hati-hati.
Dan yang terakhir untuk mengakhiri babnya, Simbah Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh menyampaikan sebuah kalam dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika beliau mengatakan kepada Ziyad bin Hadir rahimahullahu taala, "Wahai Ziyad, hal ta'rifu ma yahdimul Islam?" Apakah kamu tahu apa yang merusak Islam? Qultu, maka Ziyad mengatakan, "La, tidak Sayyidina Umar." Kalau kita ditanya apakah yang merusak Islam, kita akan menjawab, oh Islam rusak mergo ada orang dari luar Islam merusak Islam, merongrong Islam, mengganggu Islam. Tapi versi Sayyidina Umar, Islam tidak dirusak dari luar. Yahdimuhu, Islam akan menjadi rusak dengan apa? Zallatul alim, kelirunya orang alim. Orang alim saja yang dia tahu ilmunya, yang dia tahu hukumnya, tapi sebab didorong oleh nafsu, didorong oleh syahwat, maka dia menyampaikan pendapat yang keliru, menyampaikan pendapat yang tidak hak. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari orang alim yang keliru di dalam ajarannya. Yang kedua, wajadalul munafiki bil kitab. Ada orang yang berdebat sama-sama nggak tahu agama tapi gaya bawa-bawa Quran. Debat tapi tidak debat ilmiah, debat kusir. Debat tapi debatnya bawa Quran padahal dia nggak tahu Quran. Debatnya bawa-bawa hadis padahal dia belum belajar ilmu mustalahul hadis. Debatnya bawa-bawa para ulama tapi dia mendustakan para ulama. Naudzubillah min dzalik. Dan yang ketiga kata Sayyidina Umar adalah wa hukmul a'immatil mudillin, dan keputusan para pemuka-pemuka agama yang sesat dan menyesatkan. Maka kita lihat umat kita ini kadang mereka menjadi bermusuhan satu dengan yang lainnya sebab para pemuka-pemuka agama yang menyampaikan pendapat-pendapat yang salah kemudian dibela habis-habisan oleh para pendukung-pendukungnya. Maka kita berlindung Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikuatkan langkah kita, diberikan ilmu, dipilihkan ilmu melalui dari lisan para guru-guru kita yang siqah, yang terpercaya, dan bersambung sanadnya, bersambung pengetahuannya sampai kepada para ulama salafun saleh, yang bersambung pemahamannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya hindari pendapat yang nyeleneh, cek apakah itu ada di dalam kitab, apakah itu ada di dalam turats, apakah itu pernah disampaikan dan difatwakan, diajarkan oleh para guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma fi'ila qamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.